rekan-rekan Atlantis sedunia. Kita berjumpa kembali meneruskan acara kita tentang obrolan Atlantis di seri yang ke-50. Hari ini 28 April 2021. Mohon izin untuk ngecek Mas Agung terlebih dahulu. Mas Naga sudah masuk. Oke. Salam. Ini Mas Agung udah masuk nih. Oke. Oke. Tepat jam 9 malam. Halo Pak, Halo Mas selamat Agung. malam. Selamat Macet malam. ya tadi ya? Kena Ya. macet ya Pak? Iya, 2 jam dari Sudirman. Mas Agung, Wah ini hebat suara Pak. jelas nih, Mas Agung. Jelas, jelas. Saat ini Oke. jelas. Ini, ini Mas Agung. Wih, pakai topi. Jadi Tumben. Itu korpri ya? saya Atau apa ini ya Pak? bukan Mas, ini sailor Mas. Oh, Oh, ini untuk menghormati Nenggala Mas ini Mas. oh, enggak, enggak. Ya. Jadi banyak Mas Agung pertanyaan tentang apa namanya kapal laut ini. Nah, untuk menjiwai saya pakai ini, walaupun topiknya ini nggak mungkin belum relevan ya. Jadi saya mau beberapa menit dulu Mas Agung, saya mau ngasih komentar. Jadi ada beberapa rekan yang nanya ini Blue Gedobo ini apa semacam abrakadabra atau ala Kazam. Nah, saya bilang nanti kita tunggu aja penjelasan Mas Agung. Dan juga ke akun Mas Budi STE, Mas Agung. Kita mendapat gelar minggu lalu di sini pastinya harus Rabu kemarin namanya Rakomen. Jadi Rabu Kopi Menyan, Mas. Tapi mungkin lebih bagus Rakopen, Mas. Rakopen Rabu Kopi Menyan mungkin juga bagus juga itu. Nah, Oh, bener. sebenarnya ini banyak pertanyaan tentang ini, Mas, kapal kita. Jadi saya ucapkan berduka cita ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. 53 kru kita, TNI AL kita telah meninggal, tapi nggak meninggal ya, istilahnya eternal patrol ya Mas Agung ya. Jadi kita ikut berduka cita. Sebenarnya Mas Agung wajar kalau teman-teman ini tanya, karena sejak di catatan saya itu di episode ke-23 bulan akhir Oktober kita itu membahas armada Mandala Laut. Sebelumnya Natuna kan, Natuna darat, laut, udara. Jadi sebetulnya kita sudah menyinggung sedikit gitu. Nah, uh, sebetulnya memang ada kaitannya sih Mas Agung karena Indonesia ini kan luasnya kan 2/3 itu kan apa namanya laut ya, gitu. Seperti tubuh kita juga 2/3 air. Ya. Beda dengan negara lain ya, yang seperti Brazil gitu. Kita selalu dibandingkan dengan Brazil, tapi kan mereka kan daratan gitu. Dan kemarin Mas Agung, saya seminar webinar tentang kuliner. Nah ini di partisipan ada Mas Jody ini. Ada Pak Jody Perdana Kusuma itu sahabat saya. Dia teknik mesin ITB Mas Agung. Tapi dia mendalami AGI. Mendirikan Akademi Gastronomi Indonesia. Dan ada lagi, satu lagi Mbak Egi Suciati. Itu senior saya di STAN. Dia juga dengan Pak Sarwono mendalami dunia kuliner mendirikan Indonesian Gastronomy Community. Nah, apa hubungannya dengan laut? Sebenarnya ada hubungannya karena empek-empek kapal selamnya itu loh Mas Agus. Jadi saya Iya, jadi iya. ingat kita itu ada 3.259 jenis makanan. Itu karena negara kita kepulauan. Itu luar biasa. Jadi sebetulnya ini mungkin saya minta minta bahasan Mas Agung di depan lah sebelum masuk ke materi. Hari ini ada 41 slide luar biasa nih Mas Nogo. Tapi kaitannya dengan laut ini Mas Agung, karena tadi saya barusan webinar tentang kuliner, ternyata ada kaitannya dengan laut dan ada kaitannya dengan Nenggala ini. Dan juga nggak salah Mas Agung kalau rekan kita nanya Nenggala, karena ini kayak ada wayang-wayangnya gitu. Jadi wajar aja.
Silakan komen, Mas Agung. Yang pertama, ya saya ikut berduka cita ya, walaupun saya belum tahu persis bahwa itu kapalnya sebenarnya kenapa. Tapi paling tidak, saya juga belum yakin kalau awaknya meninggal atau tidak, gitu ya. Cuman masih mencoba untuk bertanya ke pihak-pihak yang tidak bisa dihubungi pemerintah, gitu. Apakah mereka betul-betul sudah tiada atau enggak, masih belum dapat jawaban. Tapi paling tidak yang layak dicurigai adalah keberadaan sesuatu yang dikatakan bermanit besar yang mengambang itu Pak oleh kapal KRI apa itu yang itu berarti ada sesuatu itu. Cuman itu kenapa nggak diungkap sama TNI AL? Tapi pada dasarnya gini, ini kan masih dapat dikatakan duka cita Pak ya. Jadi kalau kita bahas kan kayaknya kurang tepat untuk saat ini. Cuman mungkin nanti di atas 55 deh kita bicara tentang masalah itu. Karena jangan ini menyangkut masalah luka di keluarga yang masih sangat mendalam. Walaupun saya juga saya sama dengan keluarga masih tidak yakin kalau mereka meninggal gitu. Dan apakah itu kapal yang ditemukan betul-betul 402 atau kapal yang lain yang nomornya juga 402 gitu. Tapi kan kita belum tahu. Semoga mereka tidak apa-apa gitu. Tapi ya kalau keyakinan pemerintah bahwa kapal itu sudah pecah ya monggo. Tapi saya mungkin masih belum yakin gitu Pak. Ya harapan kan selalu ada Pak ya, dan boleh kan kita berharap. Dan tapi untuk membahas saat ini kayaknya masih belum tepat waktunya Pak. Gitu. Nanti setelah di atas 55 lah kita akan bicara. Oke, Mas Agung, makasih. Jadi Mas Jody dari Akademi Gastronomi Indonesia, mohon bersabar ya. Kita belum membahas tentang lautan dan apa namanya Nenggala ini karena masih suasana berduka cita. Dan Mas Agung kelihatannya sudah punya plot ini. Jadi apa ini rekan-rekan tunggu episode 55, berarti sekitar 5 episode 55, lagi. Pak. Di atas 55 di atas bukan 55. Karena sampai dengan mulai minggu depan 4 episode itu kan kita akan membahas khusus tentang Trisula Wondo. Karena ini di banyak tempat kan dibicarakannya namanya Trisula Wedo. Jadi kita pengen menunjukkan versi kita itu namanya bukan Trisula Wedo tapi Trisula Wondo. Makanya kita sampai 4 serial nanti itu. Habis itu baru satu persatu peristiwa yang sudah diurut mulai yang saya terima dari Kayangan Repat Kepanasan. Jadi supaya nanti kejadiannya tuh biar nggak jauh dari kondisi-kondisi yang akan terjadi gitu. Tapi sebaiknya anggap aja dongeng ya Pak. Jadi jangan dianggap serius. Gitu. Yeah. Oke. Nggak apa-apa Mas, karena di koran Kedaulatan Rakyat juga dibilangnya menyaner sedunia Mas kita. Sedunia ya. Oke Mas Agung, untuk menyingkat waktu kita mulai aja ya. Rekan-rekan kita mulai, ada 41 slide. Jadi ini bagus kreasinya Mas Nogo dan tim ini. Blue Gedobo ini kok kayak apa namanya abrakadabra katanya. Ya oke lah ya. Kita tunggu penjelasan Mas Agung apa ini. Nah, oke Mas. Ini saya bacain, saya terima dari Mas Nogo. Slide pertama. Di Panca Pratala dan Sat Pratala adalah tempatnya para berkasaan. Itu Mas ya? Ya sudah dibahas sih kalau itu Pak. Ya. Oke. Itu. Lanjut aja dulu. Kita teruskan. Ya. Slide kedua. Ada 40 plus 1 jenis berkasaan yang berada di Panca dan Sat Pratala. Kenapa nggak dibilangnya 41 Mas? Kok 40 plus 1 Mas? Karena ketika zaman Mojopahit ke atas itu baru 40. Nah, setelah ini ada nambah 1 jenis yang bentuknya agak unik, Pak. Tapi tidak perlu saya sebut sih. Saya nyebutnya 40 plus 1 gitu aja. Oh, baik Mas. Kita lanjutkan. Slide ketiga. Salah satu dari berkasaan tadi ada yang bernama daru beksi. Daru beksi berwujud halus dan susah dilihat. Tidak bisa dideteksi dengan peralatan modern teknologi apapun, tapi bisa dilacak dengan menyan. Nah ini gimana ini Mas? Daru beksi itu bentuknya halus, tidak berwujud dan bisa berubah-ubah wujudnya Pak. Orang kadang ngomong itu kayak asap atau ngomong kayak apa cahaya ya sudah tuh monggo ya. Tapi daru beksi adalah wujud paling halus dari Blok Gedobo itu, karena Blok Gedobo itu adalah
kalau di pewayangan kan itu juga sering disebut itu Endut Blow Getobo gitu. Ya, itu wujud seperti ya benda yang apa sesuatu yang tidak berwujud jelas, jadi wujudnya selalu berubah-ubah. Jadi kalau dalam mungkin yang paling gampang dilihat orang itu yang dimengerti dalam sistem di biologi itu amuba itulah Blogotobo, salah satu wujud dari Blogotobo itu amuba yang paling kecil ya. Tapi kan ada yang wujudnya lebih besar dan macam-macam gitu loh Pak. Nah, ini Gitu. ada di slide berikutnya ini, Mas. Slide keempat Iya. ini, Mas. Dahulu daru beksi termasuk dalam golongan Blogodobo. Dan salah satu wujud Blogodobo terkecil yang bisa dilihat memakai Oh iya. mikroskop adalah amuba. Ini, Mas ya. Ya. Oke. Jadi sesuatu yang bentuknya berubah-ubah seperti itu dan tidak punya wujud. Jadi ini adalah jenis makhluk yang paling paling berbahaya karena kita tidak bisa membedakan apakah itu cuman air mengalir atau itu lumpur biasa atau gimana gitu. Jadi kadang-kadang kan kalau zaman saya di desa dulu biasanya dia nyamar apa nggak kelihatan karena ada di dasar sungai. Jadi kalau ada anak berenang ditarik turun sama dia gitu. Hmm. Zaman dulu loh. Zaman dulu. Jadi nggak tahu zaman sekarang masih ada apa tidak, tapi seharusnya ya masih. Oke. Lanjut, Pak. Kita lanjut. Slide kelima. Jenis Blogodobo dalam wujud besar yang lain yang bisa dilihat manusia adalah lava pijar. Ini bentuknya menakutkan, Mas. Kok seperti kayak kepala Ya, sesuatu gitu, Mas. enggak itu kebetulan dapat gambarnya seperti itu. Jadi seperti lava pijar itu termasuk Blok Getobo juga. Makanya di pewayangan juga disebutkan itu kalau pas gunung meletus mesti Blok Getobo lari keluar gitu. Salah satu jenisnya itu. Hmm. Iya, iya, iya. Oke. Lumpur juga termasuk jenis dari Blogodobo yang kelihatan. Maka kadang ada lumpur yang sangat berbahaya, seperti lumpur bergerak dan lain sebagainya. Ini seperti kayak lumpur lapindo ini, Mas. Ya nggak tahu tuh ngambil gambarnya gambar apa. Tapi yang jelas itu memang wujud Blok Getobo ya seperti itu. Gitu, Pak. Oke. Kayak jenang, Mas ya. Ya, termasuk. Oke. Slide ketujuh. Blogodobo juga ada dalam wujud gas yang berbahaya. Baik yang keluar dari alam maupun yang menjadi hasil dari aktivitas manusia seperti asap. Wah, ini saya sering rokok, gimana Mas ini? Berarti mengeluarkan blogodobo juga ini. Tukang produksi Blok Getobo Pak Marius. Oke. Lanjut dulu aja. Ini kelihatannya bisa apa gegirisi lah pokoknya ini intinya. Oke, slide ke-8. Ada juga yang berbentuk mirip tikar yang mengapung di sungai. Terkadang memangsa apa saja yang berada di pinggir sungai yang dilewatinya dengan cara menggulung. Ini Mas. Ya, dulu kan kadang-kadang orang lagi mancing di pinggir pantai, apa di pinggir bisa di pinggir pantai, di dekat di pinggir laut gitu, atau di dekat muara sungai atau di sungai besar. Itu kadang-kadang melihat ada kayak tiker gitu, kemudian maksudnya dipancing untuk mendekat, tapi ternyata malah digulung terus kemudian ditarik masuk dalam air kan Pak. Seperti itu. Jadi banyak anak orang hilang zaman dulu seperti itu kasusnya. Dan mungkin sekarang juga masih sih di beberapa sungai besar gitu. Tapi kan kemudian tuduhannya pasti nggak sengaja dia masuk sungai atau berenang terus kelelep atau terbawa arus atau gimana gitu. Tapi nggak pernah ditemukan. Dasarnya model-model seperti ini yang bawa. Gitu Pak. Oke. Berikutnya. Daru beksi sangat mirip dengan Blogodobo, tapi lebih susah dilihat karena fasanya yang sangat halus dan hampir tidak tampak. Nah, ini kita menginjak ke daru beksi, Mas. Iya, daru beksi mirip, bentuknya mirip ya, Pak, tapi cuma lebih halus, itu susah dilihat. Cuman kadang-kadang bisa dilihat efeknya sih. Mungkin efeknya ada di berikutnya kali ya. Tapi nanti ya oke nanti dibahas nanti aja Pak. Lanjut dulu aja. Ya. Oke, kita lanjut. Slide ke-10. Namun daru beksi dapat membakar apapun yang dilalui. Kebakaran yang terjadi bisa tanpa sebab yang jelas. Oh, ya. Jadi ini ya. Misalkan dari musim hujan, sisi tiba-tiba hujan, musim hujan daerah itu kena hujan tapi malah kebakaran gitu, dan tidak ada petir.
Biasanya tetap akan diasumsikan ada Oh, petir nyamber, padahal nggak ada petir gitu. Ya seperti itu yang terjadi kalau daru beksi lewat. Tapi tidak semua efeknya seperti itu Pak ya. Itu hanya salah salah satu satu ya. jenis. Ya karena jenisnya juga Hmm. banyak, tidak cuma satu jenis. Oh, ini berikutnya ini Mas. Nah, slide ke-11. Berdasarkan efek yang ditimbulkan, daru beksi dibedakan atas 3 jenis. Oke, ini menarik nih. Ya lanjut dulu aja Pak. Oke, lanjut. Daru beksi tipe pertama biasanya untuk manusia akan mengakibatkan gangguan pencernaan berupa mual dan kemudian mencret-mencret. Waduh, ini saya kemarin ini Mas, gastronomi Nah, saya terganggu ini Mas. nah gini Pak, ini ke daru beksi yang saat ini kan mulai ada gerakan dari daru beksi dari Ponco Pratolo ke Eko Pratolo ini yang cukup harus diwaspadai. Tapi itu kalau Atlantis mau mewaspadai itu, kalau negara kita kan enggak. Tapi efek yang dirasakan untuk yang paling dasar ini, yang masih belum ganas, itu biasanya seperti itu. Jadi padahal orangnya kurang apa gitu loh. Bersih ya, makanan juga juga bukan makanan sembarangan gitu. Tapi mencret, mulus-mulus dan mencret gitu. Dan kadang-kadang apa namanya kalau hewan tuh bisa sampai mati gitu loh. Dan ngiler dan sebagainya gitu bisa sampai mati gitu. Kalau hewan ya, terutama kayak ayam, ternak, sapi dan sebagainya gitu bisa sampai seperti itu. Tapi paling tidak Nah, kalau sudah mulai ada gejala seperti itu, biasanya daerah itu berarti daru beksinya sudah mulai muncul gitu, Pak. Jadi, hmm. tapi saya tidak cerita untuk negara ini ya. Anggap aja dongeng loh ya. Anggap aja Mas ini Agung, cerita. Mm-mm. kalau asam lambung atau masuk angin, katanya orang Jawa itu harus kerokan gitu, Mas. Itu asam masuk angin itu apa? Juga termasuk daru beksi tipe pertama ini, Mas? Iya, kalau di kita ya ngomongnya begitu. Cuman kalau ini lebih dari itu kan Pak, karena sudah sampai uh, mencret gitu, aduh bahasanya lebih kasar ya, mohon maaf nih. Karena menemukan kata-kata yang lebih halus itu apa ya, begitu gitu. Atau lebih lucu lagi kalau misalkan orang yang tidak suka makan sayur Pak, tidak suka makan sayur, buah juga jarang, jadi makanya cuma daging-daging itu biasanya kan buang air besar susah, tiba-tiba jadi gampang gitu. Tiba-tiba jadi gampang Hmm. tanpa minum apa pencahar seperti dulkolak atau apa gitu. Itu berarti sudah ada gejala daru beksi sudah ini. Tapi sekali lagi bahwa saya menceritakan itu di Atlantis ya. Oke, oke, Mas. Nah, ini yang tadi udah dijelaskan. Bagi unggas, daru beksi tipe pertama ini juga bisa mengakibatkan kematian tanpa sebab. Ini, Mas ya. Tadi udah Iya. dijelaskan. Oke, kita lanjut slide ke-14. Demikian juga untuk hewan ternak yang dapat mengakibatkan hewan ternak tersebut mati secara misterius. Nah, ini biasanya dengan mulut yang berbusa dan mata yang mirip zombie. Gitu, Mas. Ya, 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 memang seperti itu ciri-ciri utamanya dan biasanya tingkah lakunya aneh itu sebelum sebelum mati. Tahu-tahu terus seperti itu. Ya, semoga Hmm. tidak ini ya. Tapi saya tidak ngerti apakah itu ada di wilayah kita apa tidak ya. Tapi kalau di sana sangat diwaspadai itu. Lanjut dulu, Pak. Oke. Slide ke-15. Untuk daru beksi tipe kedua dapat mengakibatkan orang mudah marah, mudah pusing, dan susah berpikir sehat. Wah, ini setiap tanggal tua ini, Mas. Daru beksi tipe kedua ini, Mas. Tanggal tua atau ini Pak, mungkin tanggal muda tapi apa namanya pas banyak tagihan ya. Iya, pas Pas kredit banyak cardnya belum lunas ini, Mas. kredit cardnya belum lunas, banyak tagihan, dikejar-kejar debt collector gitu ya Pak. Oh, jadi ini kelihatannya seperti menyerang saraf ini, Mas ya, yang tipe kedua ini ya. Lebih pada ke ini mulai masuk ke masalah logika orang yang hampir hampir Kejiwaan ya. hilang. Kejiwaan. Oke, kita lanjut, Mas. Ini menarik nih yang ke-16 nih. Daru beksi tipe kedua juga bisa menyebabkan orang untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Terkadang sangat aneh dan malah bangga kalau juga bisa ada orang lain yang ikut diakhiri hidupnya. Waduh, ngeri sekali nih, Mas. Ya, ya begitu namanya namanya bekasan kan begitu Pak.
cara mencari mangsanya kan memang seperti itu. Jadi seolah-olah kita dibikin ya dengan sukarela melakukan itu gitu kan. Gitu Pak. Ya. Lanjut dulu aja. Oke, kita lanjut, Mas. Namun ada yang ditakuti oleh Daru Beksi, sehingga Daru Beksi memilih kabur sejauh-jauhnya. Nah, ini kaitannya dengan slide 18. Nah, Ya, pusaka dan leluhur adalah yang sangat ditakuti oleh para Daru Beksi. Karena pada zaman dahulu, Daru Beksi sering ditangkap dan dijadikan alat yang bisa membantu kerja manusia, seperti untuk membuat karpet terbang. Oh, jadi ini bisa dimanfaatkan, Mas, Daru Beksi ini untuk bisa. kepentingan Ya, manusia, Mas. ya. Makanya kalau zaman sekarang mungkin dianggap sebagai alat anti gravitasi ya. Makanya itu penggambarannya ada di Borobudur kan Pak. Di Candi Borobudur digambarkan beberapa orang sedang melayang menggunakan sesuatu yang kayak tempat tidur melayang gitu loh. Itulah yang digunakan zaman dulu. Oke, kita lanjut dulu, Mas ya. Ya, Oke. Sang Hyang Batara Brojomusti sebagai putra sulung dari Sang Hyang Batara Indra adalah sosok yang sangat ditakuti oleh Daru Beksi. Apalagi bila diikuti oleh Sang Hyang Batari Maharani. ya Oh, makanya Batari Maharani di atasnya, Mas. iya di atasnya. Makanya beliau yang ditugaskan untuk turun karena yang paling ditakuti sama beliau ya sama si Daru Beksi ya itu. Karena kan problemnya memang susah dilihat ya. Tapi paling tidak sebenarnya begini loh Pak. Kalau kita biasanya melihat sesuatu itu cerah, terus tiba-tiba kayak agak keputihan gitu, agak putih, agak blur dikit gitu. Itu berarti ada Daru Beksi Pak. Gimana ya ngambarinya ya? Kayak ada tabir sedikit warna putih tapi tipis banget gitu loh. Jadi ya, biasanya saya ngelihat ini warnanya seperti ini tiba-tiba agak berkurang sedikit. Itu berarti Daru Beksi sudah ada di dekat kita gitu. Ya. Dan katanya, Mas, medan listrik itu bisa juga saling beresonansi. Artinya kalau misalnya banyak orang marah, kemudian alam ini menyerap, mengabsorb kemarahan orang, dan akhirnya bisa menular ke banyak orang gitu, Mas. Jadi ini efeknya tidak ke satu dua orang, Mas. Bisa satu kawasan gitu, Mas. Betul nggak, Mas? Itu? Kalau Daru Beksi jelas bukan hanya satu wilayah, Pak. Seluruh dunia akan kena itu. Karena itu sudah kan dari Poncol dan Sat Pratolo ya berarti namanya Eko Pratolo kan tidak cuma satu wilayah. Ya satu putaran itu, satu Eko Pratolo. Gitu, Pak. Oke. Kita lanjutkan. Slide ke-20. Maka perlambang kedatangan Sang Hyang Batari Maharani juga menjadi sesuatu yang sangat disingkiri oleh Daru Beksi. Nah, kalau gitu untuk mengusir Daru Beksi harus pakai kembang ini, Mas? Apa begitu maksudnya? Bukan, itu hanya perlambang, Pak, dari dari beliau bahwa beliau kan senangnya mawar merah gitu kan. Hanya perlambang saja sih, jadi bukan karena kan kita susah nyari gambarnya. Kalau pakai gambar-gambar yang kemarin-kemarin kok nggak ganti-ganti gitu, cuma gitu aja. Oke. Oke, Mas, kita lanjutkan. Slide ke-21. Karena peradaban Atlantis tahu bahwa Daru Beksi akan datang dari semua gerbang yang berhubungan dengan Panca Pratala. Gerbang-gerbang tersebut sengaja akan dibuka oleh Sang Hyang Batari Sindula yang berada di Catur Pratala. Maka Atlantis akan menutup rapat semua gerbang menuju Atlantis yang berhubungan dengan Panca Pratala. Waduh, ini gimana nih, Mas? Ini kan ada lorong-lorong ini, Mas. Ya, karena kan kalau memang ada saatnya Daru Beksi harus dilepas, Pak. Tidak terus dikurung di sana. Seperti kalau kita pelihara anjing kan kadang-kadang juga kita ajak jalan-jalan, Pak. Tapi paling tidak ada negara yang sudah mengetahui kalau itu berbahaya ditutup, gitu kan, Pak. Tapi kalau kita kan nganggap itu tidak ada. Kalau mereka nganggap itu ada, maka mereka menutup jalur-jalur itu. Nah, kalau kita kan masalahnya bahkan pintu catur pratolonya aja di mana kan nggak tahu.
gitu kan Pak. Iya. Kalau mereka tahu Berarti pasti, tahu persis, jadi mereka bisa nutup. berarti ini sama dengan lockdown, Mas. Sekarang ada virus dari India, berarti ditutup lagi. Berarti sama dong, Mas. Mendekati lockdown, tapi lockdownnya mereka tidak seperti kita, tidak seperti di sini. Jadi ditutupnya itu cuma ditutup terhadap Poncopratolo, tapi bukan terhadap wilayah lain gitu Pak. Tapi cuma wilayah lain yang terimbas dari bersih ya mereka akan awasi sekali, akan sensor sekali supaya tidak ada orang yang masuk ke sana, gitu. Supaya atau kalau ada orang utusan mereka balik supaya tidak bawa darah bersih ke negara itu. Oke, Mas. Slide berikutnya nih, Mas. Selain gerbang ditutup rapat, pasukan yang diambil dari Panca dan Sat Pratala yang dipekerjakan di Atlantis akan diperintahkan untuk menjaga gerbang tersebut. Oh, ini Ya. ada penjaganya juga, Mas. Ya, makanya mungkin beberapa saat ke depan akan menjadi lebih rawan. Jadi mungkin lautan yang menghadap ke arah Atlantis akan lebih rawan, Pak. Karena masalahnya di sini mereka harus menjaga supaya jalur beksi tidak masuk ke wilayah mereka. Gitu. Jadi hanya sekedar peringatan aja, tapi anggap aja dongeng, gitu ya, Pak. Kan kita nggak Ini nganggap Atlantis ada. ini penjelasan Mas Agung ini mirip dengan salah satu pengamat militer, Mas, yang pada saat ditemukan glider itu. Jadi perang itu bisa juga di bawah, tidak kelihatan gitu. Karena wilayah kita terbuka dan kita kan banyak lautnya. Jadi laut kita yang terbuka justru. Kita pikir di darat, makanya mereka nyusup di laut gitu, Mas. Kalau dari analisa intelijen. Kira-kira Memang iya. begitu. Iya, memang. Makanya mereka jaga ketat itu wilayah mereka. Sehingga ya hati-hatilah kalau menghadap ke Laut Selatan, gitu aja. Oke. Nah, ini kita mulai nih, Mas. Ini mulai kita yang masuk ke yang menarik nih, banyak pertanyaan rekan-rekan. Selain itu, sinar putih akan dipakai untuk melapisi kubah dari Atlantis. Nah, ini gimana nih? Ini biasanya terlihat sekitar jam 5 sorean ya. Jadi ketika menjelang gelap, maka garis batas cakrawala itu akan tiba-tiba kelihatan berwarna putih dari arah timur, merembet ke arah barat, terus kemudian menghilang warna itu. Itu sebenarnya kubah untuk nutup supaya garuda beksi nggak bisa masuk ke wilayah mereka, Pak. Karena itu memang baru dibikin mereka karena menyadari akannya daru beksi yang sedang menuju ke Eko Pratolo. Karena mereka juga berada di Eko Pratolo, maka mereka berusaha menghalangi dengan cara apapun kan. Tapi itu mereka, bukan kita. Gitu, Pak. Jadi ini kayak pertahanan, Mas ya. Ada pertahanan dari virus-virus itu ya. Iya. Oke. Nah, ini menarik nih, Mas. Kaitannya dengan lautan nih. Sehingga Laut Selatan kalau diamati menjelang gelap akan terlihat adanya garis putih yang membatasi antara air laut dan langit. Garis putih akan jelas terlihat beberapa saat sebelum menghilang karena gelapnya malam. Dapat kita amati secara langsung antara pukul 17.50, nah ini jam 6 kurang 10 menit, sampai jam 6:15. Jadi kurang lebih cuma 25 menit. Ya, tapi itu pun tidak selama 25 menit seperti itu, Pak ya. Itu kelihatan hanya beberapa detik, tapi di antara jam-jam tersebut gitu loh. Dan ini akan kelihatan jelas. Makin ke barat makin jelas sih sebenarnya. Kalau dari yang penting pada saat menuju pantai itu daerah pantainya adalah daerah pantai yang tidak ada pencemaran pas langitnya juga cerah, atau langitnya tuh tidak ada gangguan mendung yang sampai nutupin sampai ke sana gitu loh. Kalau selama langitnya atau ada mendung tapi sebelah ujung cakrawalanya kelihatan, yang penting gitu, Pak. Kalau ujung cakrawalanya kelihatan garis putih tipis gitu. Yang biasanya kalau pas siang hari kelihatan abu-abu, itu berubah menjadi garis putih tipis gitu loh. Dan warna abu-abunya kan beda, Pak. Sekarang kalau diperhatikan tidak seperti kemarin-kemarin. Abu-abu di batas cakrawalanya Atlantis. Oke. Gitu, Pak. Ini ada
pesan dari Mas Nogo. Ini nanti poin yang cukup penting mengajak semuanya untuk mengamati sendiri fenomena ini. Jadi kita bisa mengamati juga Mas ya, menyaksikan. Tidak Bisa. perlu. Oh, saya pikir Nggak cuma perlu. hanya saja yang bisa lihat. Jadi Oh, manusia enggak. biasa. Bisa. Semua orang bisa lihat itu. Karena Oh, beberapa teman yang kita minta untuk ngamatin di Jogja sudah berusaha mengamati dan kelihatan jelas itu, Pak. oke. Kita lanjutkan. Slide 25. Lapisan bening putih bercahaya tersebut adalah sinar pemberian dari Sang Hyang Wening untuk melindungi Atlantis, terutama dari besi tipe 3. Ini Jadi tipe ya, 3 ini lebih ganas lagi, Mas. sangat berbahaya, Pak, kalau itu. Itu betul-betul bikin orang kayak hilang ingatan aja, jadi ngertinya ngamuk sana ngamuk sini gitu tanpa bacot sana bacot sini kalau perlu. Jadi ngerti ini Hmm. bunuh orang gitu loh. Jadi kalau Wah. kelihatan ada ya mungkin mirip zombie kali ya, tapi kalau zombie kan wujudnya jelek, kalau ini wujudnya kan masih wujud orang gitu loh. Hmm. Oke. Nah, ini kita lanjutkan. Karena daru beksi tipe ketiga dapat mengakibatkan segara munggah daratan. Dan hal ini bisa terjadi tanpa sebab yang jelas. Bisa mirip tsunami, tapi tanpa sebab. Jadi tanpa adanya gempa dan angin kencang sebelumnya. Oh, tiba-tiba Ya, air laut daratan iya, gitu, Mas. iya, iya. Ya apalagi karena sedang berusaha menuju ke selatan, ke sama selatan di Halo kan lebih gede lagi, Pak. Tapi ya itu tadi nanti anu ya, kan di tempat kita dianggap nggak ada, Pak. Gitu, Pak. Kalau sana sih sangat-sangat sangat ini banget ya, sangat memperhatikan itu gitu. Oke, lanjut aja, Pak. Oke. Slide 27. Bagi Atlantis, sinar wening dari Sang Hyang Wening benar-benar diperlukan. Maka di sana dibuat sanggar khusus untuk menerima datangnya Sang Hyang Wening. Ya, Oke. karena cahaya dari beliau, kekuatan dari beliau itu memang diperlukan sekali untuk menghalau itu, Pak. Sehingga memang perlu sekali itu. Hmm. Makanya Cahaya ini malam atau siang, Mas? siang malam kelihatan harusnya. Cuman kalau pas matahari sangat cerah mungkin karena kita dari kejauhan mungkin nggak begitu kelihatan, Pak. Tapi kalau pas sudah menjelang matahari tenggelam itu agak lebih jelas kelihatan. Atau menjelang matahari terbit juga kelihatan itu. Makanya Hmm. warnanya putih bening. Karena sang yang wening. Kadang-kadang agak kekuningan malahan, tapi ya namanya itu ya wening, bening. Bening itu ya, bening. Oke. Slide berikutnya, Mas. Namun karena daru beksi itu makhluk yang bodoh, maka bagi peradaban Atlantis, sinar putih buatan juga digunakan untuk menghalau. Namun kalau hal ini diterapkan di tempat kita, pasti akan gagal. Karena daru beksi tahu bahwa tidak ada paling sang yang bening di peradaban kita. Oh, jadi RKW ini bisa dibuat, mungkin diterapkan di kita. Ya, kok mulai mulai putus-putus ya Pak Marius? Kalau saya Oh gimana gitu. putus-putus nggak? Iya. Enggak, bagus. Aku bagus. Mungkin agak dekat dengan mic kali Pak. Terpaksa maju. Ya. Jadi tidak. Jadi memang yang namanya makhluk seperti itu kan nggak punya pikiran Pak. Ngertinya memangsa aja kan. Ya seperti halnya kalau kita jalan-jalan ke hutan gitu. Biasanya kan harimau itu kan ngincer kita dari belakang. Maka kalau kita pakai pakai topi yang ada mata belakangnya, kita biasanya nggak akan diganggu harimau kan Pak. Entah itu macan Hmm. atau harimau maupun macan kumbang kayak atau macan tutul itu pasti begitu. Begitu melihat ada mata yang menuju di arah belakang dia biasanya nggak nyerang, tapi nyerangnya tuh mereka pasti mengendap-endap dari sisi yang tidak ada yang tidak bisa melihat kan biasanya. Dari bersih juga Hmm. demikian. Jadi bisa Oke. dikelabui. Tapi mereka tahu kan ada karena di sana ada baunya Sang Hyang Weneng jadi tidak berani. Ya di sini ada apa tidak itu kan ini masalah dongeng, Pak. Itu aja. Ya. Nah, ini slide 29 ini menarik, Mas. Leluhur mengajarkan di masa lalu dengan sebuah penanda
yang dapat digunakan untuk menghalau daru beksi. Penanda berupa janur kuning kelapa gading, bukan belarak kuning dan bukan asal janur sembarang janur. Nah, bedanya janur dengan belarak ini. Kalau janur itu yang ada di atas pohon kelapa yang menuju ke arah atas itu, Pak. Kalau belarak itu berarti sudah jadi daun di yang ke samping kanan kiri itu. Jadi kalau masih tegak lurus ke atas itu Oh, namanya janur. Jadi kan janur kuning kelapa gading yang dianukan oleh leluhur dari zaman dulu. Kalau tapi kan ya itu zaman dulu, Pak. Zaman sekarang kan hmm. mungkin beda. Ini kaitannya dengan resepsi kawinan apa, Mas? Ya kan itu juga termasuk kan berarti menunjukkan bahwa disaksikan Sang Hyang Wening, Pak. Kan janur kuning itu kan dari menyembunyikan arti bahwa ada nur kuning kan, nur wening, Hmm. Tapi cahaya kalau wening. hubungannya dengan film Janur Kuning nggak ada, Mas ya? Ada, Oh, ada. oh itu kode Karena juga, Mas ya? iya, karena zaman dulu supaya ada dalam perlindungan Sang Hyang Wening maka menggunakan itu gitu kan. Tapi kan itu zaman dulu toh Pak. Karena beberapa tetangga di Jogja yang ikut perang Janur Kuning kan juga sehingga pada saat ada aja lengahnya Belanda sehingga nggak sempat melihat mereka gitu. Sudah Oh, disembunyikan Sang Hyang Wening. jadi Pak Harto dan HB9 tuh sebetulnya tahu Atlantis juga dong, Mas? Oh, tahu banget. Kalau HB9 tahu banget karena eh, kan sering sowan ke sana bawa mobil. Bukan bukan jalan kaki loh, Pak. Naik mobil masuk laut loh itu. Kalau Pak Harto saya belum pernah lihat, tapi kalau HB9, walaupun saya belum pernah lihat, tapi kan saksi mata banyak itu, Pak, yang menyatakan seperti itu. Sampai mobilnya Hmm. ngambang di atas terus lap hilang gitu kan. Oh, iya, 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 iya. Makanya ada perumahan namanya Kelapa Gading juga, Mas ya. Mungkin ini. Oke, Mas. Kita lanjut dulu, Mas. Nanti waktu habis. Oke. Karena bukan hanya sekedar memasang janur kuning kelapa gading, tapi juga mantra khusus agar daru beksi tidak dekat. Jadi kalau cuma hanya janur kuning kelapa gading, ya tidak akan ada gunanya. Nah, ini kok ada mantra segala, Mas? Kenapa, Pak? Putus-putus? Kok ada mantranya, Mas? Lah iya, Pak. Semua itu kan ada sastranya. Jadi itu kan berarti ini kan mengabarkan bahwa ini ada dalam pengawasan Sang Hyang Wening dan dalam pengawasan leluhur yang lain sehingga ketika itu ya namanya sandi. Sandi itu apapun harus dilengkapin dulu kan, Pak. Seperti Hmm. halnya kita mau mengaktifkan komputer, mesti kan diurut dari hal yang paling awal, nyolokin listrik dulu, nyalain, terus kemudian masukin password kan, Pak. Hmm. Memang kalau misalkan komputer yang di password tanpa masukin passwordnya bisa gitu. Kan semuanya pasti di lock dengan sandi kan, Pak. Dan mantra itu adalah sandi. Karena apa? Kalau Ya. kalau kalau tidak di lock dengan sandi, maka hal-hal seperti ini bisa disalahgunakan orang, Pak. Maka leluhur sudah Hmm. tahu bahwa itu Hmm. harus di yang dengan sandi dan yang namanya sandi itu tidak perlu diterjemahkan karena seperti Pak Marius kalau membuat suatu password, entah itu password di IG atau password di Facebook atau password di komputer, itu kadang malah nggak punya arti kan, Pak. Jadi Hmm. kalau kalau yang namanya mantra diterjemahkan, diarti-artikan itu malah salah besar, wong. Itu namanya Pak Sandi kok diterjemahkan. Jadi malah tidak ada Oh, gunanya, gitu. Gitu, Pak. oke. Tapi nggak ada hubungannya dengan Pak Sandi Uno ya, Mas? Sandi. Ya nggak ada, Pak. Oke, Mas. Eh slide 31, Mas. Moga-moga nih suara saya jelas biasa kan. Setelah 30 menit nih Daru Beksi ini mulai sambil kan udah tahu ini kelagian. Tapi waktu kemarin 2 jam 41 menit nggak ada gangguan, Mas. Itu aneh bener itu. Waktu Zoom. Dan HP saya hampir jebol. 2 jam 41 menit. Loh, kok jebol, kok bisa sampai hampir jebol loh? Nggak mungkin toh, maksudnya HP jebol gara-gara online kelamaan.
Kalau Panas komputer gitu. kuat, Mas. Iya, panas itu. Luar biasa. Oke, Mas. Kita lanjutkan, Mas. Janur kuning kelapa gading sudah dipasang di setiap tempat dan di setiap rumah yang ada di Atlantis saat ini. Menjelang dibukanya gerbang yang ada di peradaban kita sebagai jalur masuknya sang evolusi. Di setiap rumah dan di setiap tempat sudah dihiasi janur kuning kelapa gading yang sudah diberi password khusus atau mantra khusus. Hal ini tetap dilakukan meskipun wilayah keseluruhan Atlantis sudah dilindungi dari nuklir. Nah ini gimana? Apa setiap rumah harus kita janur kuning, Mas? Ya ini kan namanya dongeng Pak, tidak harus diikutin. Itu kan hanya di Atlantis seperti itu, karena kalau mereka kan sangat memperhitungkan bahwa ini berbahaya untuk masyarakatnya. Dan karena mereka juga sanggup mengamati itu dan melihat serta sanggup mengerti dan mempunyai teknologi untuk melacak kan Pak. Jadi ngerti bagaimana apa namanya ini sudah sampai tahap berapa dan tipe berapa mereka tahu, terus kemudian juga ngerti bahwa ini bisa disingkirkan dan ngerti apa yang mereka mereka bisa apa yang bisa dipakai untuk menghalau. Maka walaupun perbatasan mereka sudah dikunci, tetap aja tiap tiap tempat dibegitukan supaya supaya lebih aman bagi mereka gitu. Tapi itu untuk mereka loh ya, Pak. Karena itu di kita kan ini kita anggap dongeng, Pak. Gitu, Pak. Oke, Mas, saya mau nunjukin ke Mas Agung nih, Mas. Jadi sebelum Mas Agung ngomong itu, saya sudah pasang jalur kuning nih, Mas. Nah, itu. Ya Nah, itu itu. namanya belarak, Pak. Oh, itu belara itu ya? Iya, kalau janur kuning nggak seperti itu warnanya. Oh, pantesan Janur itu jarum kuning. beda dengan Oh, belarak loh. Ya, sekarang oh, di tempatnya Pak Maris sudah mulai banyak orang sakit perut. Mental itu sudah mulai sering, sudah mulai banyak. saya kemarin ke dokter itu, gastronomi. Nggak Hmm. kembung, Mas. Padahal Pak Maris kan pasti kalau makan makannya selalu sehat semua kan, nggak pernah makan pinggir jalan kan Pak? Ya di Iya, iya, iya. tempat saya kerja juga begitu, yang namanya apa kamar toilet itu biasanya kan jarang yang pakai, sekarang sampai rebutan. Jadi rata-rata lama karena apa ya buang air besar kan nggak mungkin sebentar gitu kan. Jadi sampai gedor-gedoran Oh. toilet sekarang ini. Tapi ya itu beberapa baru baru dekat tempat saya ya. Gitu, Pak. Kalau hubungannya dengan anu Mas, sumpah palapa nggak ada Mas ya, sama-sama kelapa nggak ada. Enggak dong, palapa itu kan nanti ya Pak ya. Po itu kan pol apa lopo kan. Berarti kan itu kalau tidak diterjemahkan secara benar-benar sih beda banget sih dengan yang sudah beredar. Tapi kan itu kemauan dari si Pak Mahapati Gajah Mada untuk melakoni lopo atau prihatin untuk tidak mendekat kepada si Po. Si Po itu apa? Jangan dijelaskan di sini deh Pak. Karena mungkin Oke, muka aib masa lalu itu nanti. ini Mas Doni lagi ngeledek saya di chat, padahal dia punya museum, ya janur kuningnya banyak banget itu padahal. Oke Mas, kita lanjutkan Mas. Peradaban Atlantis akan aman dari serangan sang besi. Oke, ada perlindungan. Kita lanjutkan Ya. Mas. Ketiga-tiga. Karena bagi Atlantis, mengamankan wilayah sendiri saja sudah cukup menghabiskan energi cukup besar bagi mereka. Maka mereka tidak campur urusan dari besi yang masuk peradaban kita. Efek ini terasa sampai Rusia, Amerika, dan Eropa sekaligus. Karena ruang lingkup satu peradaban hanya pada satu pulau. Saya tadi ya, ini kok nggak peduli kita ini. Nah, ini Mas. Masalahnya bukan nggak peduli Pak, mereka untuk menjaga wilayah mereka sendiri, tapi mereka peduli untuk beberapa hal yang harus mereka jaga di wilayah kita, tapi tidak semuanya harus mereka jaga kan Pak? Karena kan toh bagi negara kita mereka dianggap nggak ada. Pertama itu kan masalahnya. Sekarang gimana mungkin Pak Marius itu mau nolong orang yang nganggap orang yang mau Pak Marius tolong itu nganggap Pak Marius itu nggak ada.
Emang Pak Marius mau nolong gitu. Tapi di tempat tersebut misalkan ada keponakan Pak Marius ya, berarti kan keponakan itu yang Pak Marius jaga kan. Tapi orang lain bodo amat gitu, karena ya toh aku jaga gak ada kok, nggak buat apa gitu loh. Itu Oke. nggak ada fungsinya Pak untuk melindungi atau menolong sesuatu yang menganggap dianya nggak ada gitu loh Pak. Iya, iya, iya. Oke, Mas. Yang terbaik kan makanya dianggap dongeng aja. Ya, ini suara saya pada komplain putus-putus. Nggak apa-apa, yang penting yang Mas Atau Agung jangan putus. Nggak apa-apa, Mas. atau saya ulangi yang dibaca Pak Nggak, Marius saya ulangi dulu gimana? nggak. Yang Mas Agung itu sudah jelas suaranya, Mas Agung. Saya yang nggak jelas. Karena memang dari sisi berat. Nggak pakai ini sih Pak Marius. Karena waktu Zoom jelas, Mas. Aneh. Waktu Zoom 2 jam 41 menit jelas nggak pakai ini juga. Oke, Mas. Kita lanjutkan. Slide ke-34. Apalagi banyak di peradaban kita yang saat ini paling merasa bisa, maka pembiaran akan dilakukan. Kecuali kalau ada permintaan bantuan. Dengan syarat tentu harus bisa memberatkan mereka. Ini tadi. Ya, kan saat ini banyak banget yang merasa ngerti, merasa bisa ya. Itu dikasih kesempatan toh Pak. Masa iya sih kalau ada suatu hal ada suatu hal yang dapat membuat kekacauan, tapi ketika wilayah tersebut menganggap bahwa mereka sanggup mengatasi, untuk apa dibantu toh Pak? Kalau sudah tidak sanggup, itu baru dibantu kan. Itu pun kalau ada permintaan bantuan, ya seperti gini. Pak Marius kalau misalkan ada temennya mau minta tolong tapi diem aja gimana? Ya nggak ditolong toh, tapi kalau minta tolong ya ditolong gitu kan. Tapi ya syaratnya satu, Pak Marius dianggap ada dong. Kalau Pak Marius dianggap nggak ada, so iya harus nolong gitu. Iya kan? Jadi ya kalau dia masih merasa ngerti, masih merasa bisa, dan masih rumangsa bisa ning ora iso ngrumangsani gitu kalau kata orang Jawa. Masih banyak yang merasa seperti itu. Dia dilepas dulu biar 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 kapok dulu gitu kan kalau ini. Kalau bagi mereka. Makanya mereka tidak peduli Pak selama itu. Tapi cuman ya beberapa tempat tertentu yang mereka anggap ini harus mereka lindungi. Gitu. Oke. Nah, ini slide berikutnya menarik, Mas. Butuh mata yang waspada agar bisa melihat pelantin. Ini mewakili banyak pertanyaan. Ini pasti pada nanya. Kita ya, lanjutkan. Oke, ini kaitannya dengan ini, Mas. Slide berikutnya. Untuk melihat dengan jelas, maka diperlukan bantuan alat yang hanya menggunakan satu mata dan dua mata. Maksudnya ini mata batin atau mata beneran ini, Mas? Mata batin kan satu, tapi kalau misalkan menggunakan peralatan kan juga kita harus menggunakan satu mata, Pak, bukan dua mata. Karena bisa kelihatan sebenarnya posisi di sana itu dengan menggunakan peralatan. Asal ngerti waktunya melihat dan ngerti ininya ya, ngerti caranya meminta supaya paling tidak supaya kelihatan gitu. Itu baru dengan peralatan baru bisa. Tapi kalau nggak ngerti caranya meminta untuk agar kelihatan ya sampai kapanpun semaju apapun alatnya juga karena mereka jauh lebih maju Pak. Tapi tetap pakai mata satu Pak, bukan pakai mata dua. Makanya binokular nggak akan bisa, tapi kalau teleskop kan bisa karena mata yang pakai untuk melihat mata satu. Oke. Nyambung juga Mas. Oke, ini berikutnya. Untuk melihat dengan jelas maka diperlukan bantuan alat yang menggunakan satu mata bukan dua mata. Oke, tadi disebutkan. Berikutnya, begitu juga untuk melihat benda itu satu mata lebih pas dan tepat untuk lihatnya. Baik ya, benda maupun benda kecil tetap mata gitu kan Mas? Iya. Nah gitu maupun benda besar pakai satu mata. Itu untuk tapi untuk sekarang teknologi mikroskop ada yang bisa pakai dua mata ya. Tapi kalau mau ngambil gambarnya kan biasanya cuma di salah satu itunya kan.
nanti salah satu apa namanya lensanya yang dimasukin lensa kamera gitu kan, nggak dua-duanya gitu. Jadi Ya. harus pakai satu mata karena batin manusia itu cuma satu, Pak. Itu dicet dari Hong Kong udah mancing-mancing Mataram. Nah iya, harus pakai Mataram, Pak. Mata satu. Mataram tuh bisa juga mata dengan meram mungkin Mas. Ya, Oke. Slide terakhir Mas. 39. Garis waktu dan terangnya cahaya akan menuntun semuanya kembali pada masanya. Cahaya pangkatsa ning. Maksudnya gimana Mas? Garis waktu dan terangnya cahaya. itu titipan pesan, Pak. Itu titipan pesan Oh. yang harus di ini untuk memberitahu di sana bahwa saya paling tidak kami sudah paham gitu. Jadi mohon bantuannya dari sana supaya sana ngerti. Jadi ini ada beberapa kode yang memang mungkin tidak jadi monggo kalau bisa menerjemahkan ya silahkan, tapi kalau dianggap itu tidak ada artinya tidak apa-apa gitu. Tapi kalau bagi kita itu ada artinya. Makanya dari kode yang minggu lalu itu kan kemudian terjawab nanti untuk yang 52 ya. Untuk yang 52 kita mulai akan membuka dari 150 data tentang keberadaan Medang Kamulyan yang baru saja diberitahukan ini, mungkin kita diizinkan membuka paling nggak 2 gitu. Kalau membuka semuanya nggak mungkin. Jadi 2 itu pun juga tidak boleh yang terlalu jelas. Kita ya harus ambil ini sedang saya minta untuk Mas Nogo milah-milah tentang Medang Kamulyan untuk petunjuk 2 petunjuk saja yang dibuka. Yang satu yang mungkin dari mantan presiden pertama kita Bung Karno, yang kedua dari kerajaan Mataram tadi Pak. Untuk menjelaskan di mana keberadaan Medang Kamulyan atau Lemuria. Karena pesan kita yang di minggu lalunya lagi di 48 Pak ya, itu sudah diterima dengan baik. Nah ini semoga pesan yang ini moga-moga diterima dengan baik sehingga ada petunjuk lebih jelas lagi gitu. Oke. Jadi rupanya plot kita ini tidak ngawur Mas ya. Ada plot. Maksudnya ceritanya Mas Agus ternyata ada interaksi ya, dengan alam sana gitu Mas. Iya. Memang begitu. Jadi ini kan makanya ketika ada orang yang mempertanyakan tentang ya, KRI Nenggala dan sebagainya itu nanti deh. Ya selain masalah lagi kondisi dan memang ya kita tidak percaya kalau itu kapal itu tenggelam pertama itu kan. Tapi nanti mungkin akan kita bahasnya nanti ya setelah 55 karena harus sesuai urutan yang sudah diberitahukan ke kita. Ngomongnya harus begini urutannya ini gitu. Jadi ya minggu depan kita bahas Trisula Wondo dulu, bukan Trisula Wedo lah Pak ya. Trisula Wondo itu sampai kita diminta untuk menjelaskan sebanyak 4 episode, 4 kali. Nah, habis itu baru sebenarnya judulnya mungkin Temuruning Jaya Kawijayan dan ini ya, apa namanya? Jaya Kawijayan dan Pusaka gitu. Tapi itu nanti akan nyinggung sana sini tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari, tapi ya semoga penggambaran ini bisa tidak mengganggu ketentraman masyarakat gitu loh Pak. Maka kita minta supaya dianggap dongeng saja, jangan dianggap serius gitu. Memang kapal selam itu kan juga senjata juga Mas sebenarnya. Dan juga sebenarnya ada beberapa rekan yang tanya entah ini kebetulan atau enggak. Apa yang kita bahas itu kan sepertinya seperti berkaitan gitu. Armada Mandala Darat, ada gempa, ya, armada Mandala Laut yang tadi saya katakan itu ada peristiwa seperti ini. Kemudian ada peristiwa sama juga gitu. Ya nggak tahu ini atau bencana alam bisa aja. Tapi kalau baru kali ini New York Times itu media asing
itu kok pas kita membahas rekan-rekan bertanya itu. Ya kan memang kita ada tracknya sudah diturut Pak, makanya kan ini nanti urutan sesuai dengan apa yang harusnya mendekati terjadi lah, paling tidak teman ya, kita mungkin tidak diizinkan terlalu terang-terangan ya teman ya, mungkin semoga apa yang kita bicarakan ini bisa dipahami sama rekan-rekan, tapi kan masalahnya memang kalau terlalu terbuka kan juga akan banyak orang yang nanti merasa tidak suka ya, karena dianggap kita membuat suatu keresahan. Jadi ya mungkin sebagian hanya kita tunjukkan lewat gambaran, dan ya nanti mungkin kejadiannya akan terakhir baru pada tahu gitu. Karena bagaimanapun juga kalau kita ini kan sebenarnya duluin kerso itu Pak boleh Pak, bukan nggak boleh loh. Sisi kerso itu bukannya nggak boleh, boleh. Kalau nggak boleh kan leluhur kita nggak mungkin bikin jongko kan. Si Jayabaya boleh bikin jongko itu, tapi duluin kerso itu boleh. Cuman masalahnya itu kan bagaimana supaya sekitar kita ini jangan gelisah gitu kan Pak. Ya. Nah, kalau kembali lagi Mas ke dari bersih dan globo. Nah, ini di India kan lagi ada second wave Mas, virus yang tadi kalau kita baca menakutkan, Jepang, lockdown. Nah, apakah itu juga globo Mas? Apa? Itu kan selama dunia ini tidak mau mengakui keberadaan tradisi, terutama di negara kita, dan tidak mau mengadakan sayembara, tidak akan selesai. Karena ini nanti harusnya yang menemukan cara-cara ini bukan orang yang berhubungan dengan kedokteran sama sekali. Kalau dari Jongko begitu. Jadi kalau mau jangka ini apakah akan terjadi apa tidak, kita lihat, kita tinggal buktikan gitu loh, bahwa ini nanti yang bisa menyelesaikan bukan orang yang berhubungan dengan ahli pakar dan biokimia, kedokteran dan sebagainya. Makanya harus ada sayembara. Kalau tidak ada sayembara, jangan pernah ikut terlibat, Pak. Karena nanti pasti akan dicari-carikan alasan cara medis. Nggak boleh pakai cara medis, Pak. Harus pengakuan menyan dulu gitu loh. Gitu dulu. Enggak, jangan ikut campur. Biar tangani mereka kan. Pasti tidak akan selesai. Sudah ngomong dari lama loh itu. Ya, okay. Mereka tidak mau. Mereka mau ngeblok, harus mereka yang menyelesaikan. Yo raiso gitu. Oke. Terakhir Mas, saran Mas Agung menghadapi globo dan bersih ini apa nih? Perhatikan lingkungan, Pak. Yang paling penting perhatikan lingkungan dan perhatikan kondisi diri kita sendiri juga. Jadi kalau tiba-tiba di rumah, misalnya dalam rumah gitu, tidak ada yang rokok dan tiba-tiba seperti kayak ada asap gitu, dan tidak ada yang bakar apa, tidak ada yang nyalain kompor dan sebagainya, hati-hati. Terus kalau sudah mulai ada di satu lingkungan tiba-tiba banyak yang kena mencret atau apa, ya hati-hati gitu. Gitu. Untuk hal-hal yang lebih detailnya tidak mungkin kan kalau kita bicara di sini nanti banyak orang yang ini gelisah Pak. Ya. Makanya kita bisa ngomong hati-hati gitu. Cuman ya begitu ya. Jadi makanya minggu depan kita kan mulai bicara tentang itu dulu, Trisula Wondo dulu. Sebenarnya kan Darubeksi ini tadinya mau saya masukkan setelah Trisula Wondo, tapi karena saya rasa cukup krusial untuk dibicarakan sekarang, ya dimajuin dulu gitu. Walaupun sebenarnya ini juga melanggar aturan karena harusnya itu nanti, tapi ya nggak apa-apa sih. Sekarang aja gitu. Ya. Gitu Pak. Oke, makasih Mas Agung, Mas Nogo. Jadi kajian Atlantis ini rupanya luar biasa dan yang mengagumkan adalah topiknya nggak habis-habis. Ini bagus lah Mas, kita harusin moga-moga dokumentasi ini ikut mewarnai ini kita. Untuk 52 nanti kita khusus tentang ini loh ya, tentang Medang Kamulian atau Lemuria loh Pak ya. Jadi Atlantis akan kita lewatin dulu di 52 karena ada sambutan dari kiriman pesan kita yang kemarin itu, sehingga mereka akhirnya mau untuk mengizinkan untuk paling tidak dari 150 ciri-ciri posisi kerajaan mereka 2 diizinkan dibuka gitu. Gitu ya. Waduh, jadi, makin menarik nih.
Makin menarik. Mas, tapi dibukanya jangan semua, Mas. Nanti Ya, cuman kita dua jadi dari bosan. Enggak, dari 150 kalau masih ada 148 kita rahasiakan. 150 itu 3 tahun, Mas. 1 tahun cuma 50, Mas. Oke, Mas Agung, terima kasih, dan Mas Noko dan rekan-rekan bisa menyimak di YouTube channel Atlantis The Great. Sekian, salam menyan sedunia.